Kalau target sih belum ada sih, gue ngalir aja gitu, senyamannya aja. Kalau udah ketemu yang klik, gue masih di usia 22 tahun gitu, gue ya lagi konsen sama karir, terus juga apa ya, gue masih banyak hal-hal yang mau dikejar. Halo pemirsa Gospot, apa kabarnya? Aku Randy Martin. So welcome. Jadi hari ini di liputan kali ini gue akan ngajak kalian untuk ngobrak-ngabrik isi mobil gue. Jangan lupa teman-teman untuk selalu nerapin 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan juga mencuci tangan. Oke? Kalau gitu, ini mobil di belakang ini mobil tempur gue. Jadi ada beberapa, cuman mobil yang ini mobil tempur buat gue syuting hari-hari. So coba ya gue kasih lihat isinya ya. Dari pintu depan dulu deh biar sekalian. Jadi karena kondisi pandemi seperti ini, seperti yang kalian bisa lihat, sebentar. Ini di sini ada dari tisu basah. Nih tisu basah. Karena seperti yang kita tahu kita harus jaga kebersihan ya. Terus yang pasti ini nggak boleh kelewatan ada hand sanitizer. Nih, ini selalu gue bawa kemana-mana juga. Nggak cuman yang buat di mobil, tapi juga gue bawa juga sih di tas atau kadang-kadang gue gantung di kantong. Iya, yang kecil. Jadi di mana-mana selalu bawa. Terus apalagi ya? Next, biasanya juga ini gue ada obat kumur juga nih. Sebelum mulai syuting, buat sehari-hari aja buat jaga kebersihan kayak gitu. Ada permen, ada minuman favorit gue di sini. Oke, terus lanjut ya, kita ke tengah. Nah, kalau di sini nggak terlalu banyak, di belakang sih yang banyak. Ini di sini ada beberapa tas-tas gue. Ini kayak gini-gini. Ini tas yang ini isinya kayak ada masker sih, gue selalu nyiapin di mana-mana. Ini gue kayak bawa beberapa stok-stok masker gitu. Kalau tiba-tiba ada yang basah atau ada yang rusak, tuh, atau ada yang copot talinya. Nih, atau udah kotor banget gitu, tuh gue udah standby. Yang baru-baru ya? Baru-baru. Gue sengaja sih gue perintil-perintilin di tas yang satu, tas yang dua. Terus tuh ini tisu basah lagi. Terus ini ada deodoran. Terus juga gue ada sunblock juga nih, karena kan kita sering outdooran juga. Dan juga karena pakai masker supaya tetap lembab kulitnya, gue selalu paling tidak pakai sunscreen. Terus apalagi ya, ini apa isinya ya? Oh, ini kayak kacamata tuh, kacamata favorit gue ini. Terus tuh sama aja nih isinya juga. Gue ada, oh ini nih ada vitamin, gue selalu minum juga vitamin supaya jaga daya tahan tubuh. Terus seperti biasa sanitizer lagi. Nih yang gue bilang, gue selalu bawa-bawa, jadi kalau tiba-tiba ada apa gue tinggal semprot-semprot gitu sih. Tuh, apa lagi ya? No, nih gue juga ada disinfektan yang spray gini juga ada. Jadi kalau gue entah lagi di toilet atau gue misalnya lagi pakai baju-baju wardrobe, baju kostum, ini selalu gue spray pakai disinfektan ini. Apalagi ya? Oke, kita ke belakang ya. Ini belakang juga banyak. Coba. Oke. Nah, ini sih nggak terlalu banyak sih. Biasanya lebih banyak. Jadi ada satu nih, ada pillow bag juga. Jadi gue bisa pakai kalau lagi gabut atau lagi nunggu di mobil. Tuh, gue pakai buat nyender kayak gitu-gitu. Yoi, buat nunggu-nunggu di mobil. Terus ini yang paling penting selain ada baju, biasa lah ya, sepatu, payung. Nah, ini unik juga nih. Gue selalu standby peralatan makan sendiri. Ini disiapin nyokap sih, jadi kayak sendok, mangkok. Ini nyokap yang nyiapin, dan memang gue ada asisten gue juga. Jadi dia yang selalu bantu-bantu siapin. Ini ada sendok-sendoknya. Tuh, ini piring-piringnya juga ada dalam. Terus gak selesai juga, masker gue masih banyak. Nih, gue ada masker lagi, masker yang hitam ini. Terus gue juga nyiapin ada berbagai macam masker di sini juga. Tuh, dari N95. Tuh, ini N95.
Terus gue juga ada masker medicalnya juga. Nih macem-macem, mau warnanya putih, hitam, nih masker yang medical. Selalu prepare ya kayaknya. Selalu prepare, apalagi juga kadang-kadang sekarang kan kalau kita live atau syuting di studio mengharuskan pakai masker kan. Jadi gue selalu standby berbagai warna, takutnya outfitnya apa. Kadang gue pakai putih, kadang gue pakai hitam. Gitu sih. Baju-baju itu buat syuting atau gimana kak? Kalau baju-baju nih gue buat syuting pupa nih. Jadi karena kondisinya udah 2 tahun kemudian, ceritanya si Tristan itu udah kondisi bekerja. Dia udah punya coffee shop di Bali, di Jakarta, dan akhirnya sekarang ke Jakarta. Nih dia pakai polo shirt gini. Terus pakai jas kayak gini juga tuh. Jas abu-abu seperti ini. Terus macem-macem nih, mana lagi ya? Bukan buat pergi berarti ya? Bukan. Buat syuting banget sih ini kayak gini. Ini outfitnya Tristan nih ceritanya. Gitu sih. Jadi sekarang isinya masker sama sanitizer deh mobil gue pokoknya. Kalau yang paling penting adalah misalnya sikat. Aku kalau nggak bisa bawa, ada beberapa artis bawa powerbank. Yes. Kakak sendiri apa sih beberapa hal, 3 mungkin atau 2 yang paling penting? 3 yang gue nggak boleh ketinggalan. Yang pasti HP nggak boleh ketinggalan. Yang kedua wax, minyak rambut gue nggak boleh ketinggalan. Karena buat syuting susah banget. Terus yang ketiga, terakhir masker. Itu udah nggak bisa ketinggalan tuh. Berarti HP, dompet, kartu kredit nggak gitu ini ya? HP karena HP gue udah nyambung sama dompetnya jadi sekali bawa. Gitu. Karena sekarang apa ya? Karena kita udah terbiasa dengan kondisi pandemi ini, jadinya sekarang aneh gitu kalau nggak keluar nggak pakai masker kayak gini tuh kayak telanjang gitu loh berasanya. Jadi supaya demi keamanan bersama keluarga di rumah, gue memutuskan ya untuk terus pakai masker gitu. Melihatnya bagaimana nih? Banyak beberapa artis juga kan yang baru Yes. aja kemarin, Rina Gunawan. Betul. Iya, yang pasti satu yang penting aku mau turut berduka cita buat almarhumah Teh Rina Gunawan. Aku juga sering syuting sama Om Teddy juga kebetulan. Jadi mau nyampein salam buat Om Teddy dan juga buat teman-teman. Turut berduka cita atas kehilangannya. Semoga tabah, semoga kuat, dan juga semoga almarhumah dapat tempat terbaik di sisinya. Dan apa ya, memang sosok Terina kan juga sosok yang sangat baik. Oh, kenal juga. Iya, beliau kan sangat-sangat baik, orangnya humble, care sama semuanya. Dia running event organizer dan lain-lain. Jadi pembelajaran juga gitu untuk kita semua bahwa untuk terus hati-hati aja sih. Gitu. Kakak sendiri untuk menerapkannya gimana di kehidupan sehari-hari dan di rumah? Aku tutup dulu kali ya. Jadi menerapkannya simple sih, kayak dari mulai yang pertama nih pasti masker. Gua masker tuh standby di mobil, dari masker yang 3 lapis, masker yang 4 dimensi 4 lapis gua ada, masker N95 juga gua ada. Kalau misalnya gue mengharuskan sedang mau ke klinik atau mau ke rumah sakit atau mau check up, gue pakai N95. Terus gak selesai di situ, gue standby sabun. Jadi di kostum tuh gue naruh sabun cuci tangan. Jadi gue kalau habis take gue cuci tangan. Kalau lagi di lapangan di set seperti ini, gue bawa spray sanitizer. Terus juga karena kita syuting kadang-kadang kan pakai kostum, pakai helm atau pakai apapun, gue bawa disinfektan. Jadi gue spray gitu. Helmnya lah gue spray, baju-bajunya yang mau dipakai gue spray gitu. Sama kita tentunya rutin untuk swab ataupun PCR. Itu sih. Oh, selalu ya. Selalu seminggu sekali kita selalu swab di sini. Gitu. Yes, oke pemirsa Gospot, thank you banget udah ngikutin kegiatan gue, udah ngecek-ngecek sedikit apa aja isi-isi yang ada di mobil gue. Dan yang pasti gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk tetap terus patuhi protokol kesehatan, memakai masker, ada 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi stay safe buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Bye-bye. Oke kak, gimana nih kegiatannya di sela break shooting apa aja sih kak Rani? Yes, jadi sekarang kesibukannya lagi di sinetron Putri Untuk Pangeran. Gue sebagai Tristan di sini, dan sekarang pun di sela-sela kesibukan syuting, kalau gue lagi break atau gue lagi nyantai, biasanya gue di mobil sih. Belakangan ini karena kita mengurangi mobilitas, menjaga jarak, jadi ada baiknya kita yang menerapkan physical distancing. Jadi gue lebih banyak mungkin di mobil, sambil kuliah online juga. Sekarang gue masih kuliah. Yes, gue masih kuliah semester 4 dan kemarin gue baru nyelesain UAS gue.
dan baru banget masukin semester 4. Jadi kayak gitu sih aktivitasnya. Gue di mobil kadang-kadang gue sambil Zoom, kadang-kadang juga gue mungkin keluar nyari makan aja yang deket-deket, yang aman. Terus udah paling sama di lokasi aja sih ngumpul-ngumpul gitu karena mesti isolasi juga kan Kalau di situ. libur biasanya ada foto-foto shoot mungkin atau endorse atau gimana? Iya, kalau lagi day off juga macem-macem gitu, ada beberapa brand bareng sama gue. Jadi ya kayak ada photoshoot, memang ada video shoot juga, ada beberapa campaign juga buat di Instagram, YouTube juga. Jadi ya sambil ngalir sih. Jadi selain syuting, gue ada kuliah online, gue juga ada beberapa brand. Jadi ya sambil lalu aja di tengah-tengah pandemi ini sih. Membagi waktunya gimana nih sama keluarga, sama mama, terutama sering banget lihat foto-foto bareng sama mama ya? Yes, pasti memang gue sama keluarga deket banget gitu karena parents, bokap, nyokap mereka selalu mengajarkan gue untuk dekat gitu dan memang dekat gitu. Gue sama bokap, nyokap deket, sama adik-adik deket. Jadi sebisa mungkin gimana caranya gue mesti bisa ngulangin waktu gitu loh. Jadi misalnya gue pulang lebih cepat ya gue langsung buru-buru pulang aja ke rumah gitu, nggak keluyuran kemana-mana gitu kan karena demi keselamatan juga. Selesai syuting gue langsung pulang. Kadang-kadang gue tidur sama adik gue yang kecil, yang cowok. Tiba-tiba dia ngetok pintu gua gitu, kayak kemarin dia ngetok pintu gua gitu, boleh nggak kak aku tidur sama Koko di dalam, katanya. Oh iya boleh gitu, gua lagi nonton lagi apa, tapi begitu adik gua bilang dia pengen quality time, gua langsung kasih time itu buat dia, kayak Tapi gitu memang sih. menyempatkan, wajib menyempatkan waktu sama mama, sama keluarga ya? Pasti menyempatkan banget gitu, di sela-sela syuting gini waktunya nggak terlalu banyak, jadi paling ya gitu gue nyempetin waktu pulang. Kadang-kadang kalau ada waktu lebih senggang, gue kadang-kadang staycation yang deket-deket aja gitu, yang aman sama keluarga gitu. Udah tahun 2021, Hmm. mungkin keluarga bertanya untuk pasangan, momongan gimana nih Kak? Ada Ya target nggak dari Kak Randy Martin? kalau target sih belum ada sih, gue ngalir aja gitu senyamannya aja. Kalau udah ketemu yang klik, gue masih di usia 22 tahun gitu, gue ya lagi konsen sama karir, terus juga apa ya, gue masih banyak hal-hal yang mau dikejar, gue masih kuliah juga, jadi ya nyantai aja sih, nunggu ketemu yang cocoknya aja gitu. Kalau dari orang tua, dari keluarga sih nggak ada yang omongan yang harus merit, harus gini, nggak, karena mungkin masih long way to go ya, jadi masih go with the flow gitu. Sudah ada yang dekat, mungkin udah jadian tapi masih rahasia atau gimana? Oh kalau gue sih berteman sih sama semua, ya deket-deket ada lah biasa. Cuman memang ya kita masih sebatas berteman gitu. Gue lagi memperbanyak teman aja sih gitu loh, memperbanyak networking juga karena memulai bisnis juga. Jadi ya lihat aja, mungkin dari pertemanan-pertemanan itu mungkin ada satu yang cocok di hati, kan kita nggak tahu. Gitu. Kriteria seorang Randy Martin, pasangannya seperti apa? Aduh apa ya? Yang tinggi, putih atau gimana? Ya yang pasti yang relatif ya, gue sih pasti cantik gitu, cantik tapi bukan cuma luarnya aja tapi dalamnya juga gitu loh. Gue sih mengutamakan itu gitu, dan gue memang paling senang dapat cewek yang bisa masak gitu ya, walaupun jarang banget ya gitu udah pada bisa masak. Jadi sih namanya kriteria, namanya angan-angan sih, wish gue begitu. Tapi sih balik-balik lagi, tipe nggak ada apa-apanya lah, yang penting guanya nyaman gitu aja sih. Oke, ada dorongan dari teman-teman, keluarga nggak ada? Nggak ada sih gitu. Kalau gue sih malah ngeliat teman-teman juga happy gitu, kayak Evan gitu kan, temen gue dia udah married gitu, kemarin ngobrol sama gue ikut happy gitu loh. Dan jadi apa ya, termotivasi juga gitu, oh iya one day gue akan menikah juga, akan berkeluarga, cuman mungkin belum sekarang. Sekarang konsen kerja, memupuk dulu untuk masa depan, memupuk untuk semuanya. Jadi kalau udah siap baru gas gitu. Tahun berapa? Umur berapa? Kan 22 sekarang. Dua-dua gue planning berapa ya, mungkin 27, 28 atau usia 30. Tapi ya balik-balik lagi sih, gue bisa nargetin tapi tetap gue serahin sama Tuhan aja gitu. Yang penting cocok aja gitu, usia nomor 2 lah, yang penting cocok. Oh. Oke Gitu. Kak, harapan kakak dari 2021 nih buat karir, pandemi, buat keluarga, buat semuanya. Ya yang pasti harapannya satu, gue berharap banget semoga pandemi ini gimana caranya bisa over soon gitu, karena banyak banget impactnya yang menghit nggak cuman gue, teman-teman yang lagi nonton, semua kalangan terkena dampaknya. Jadi semoga segera pulih, semuanya bisa normal kembali. Semoga juga perfilman Indonesia juga bisa pulih kembali gitu. Bioskop kita lagi struggle, pembajakan di mana-mana. Jadi semoga harapanku bisa membaik. Dan juga ya harapannya semoga yang tertunda di 2020 bisa gue jalanin di 2021. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan stay safe pokoknya. Audio Jungle.